Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa percaya kepadamu, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, utuslah Roh Kudus mengalir dalam ibadah kami ini, agar kami semakin memahami dan merasakan kasih karunia dan keadilan yang telah dinyatakan Yesus Kristus kepada kami. Berilah kami supaya dapat sukacita kami menjadi saksi akan kebesaran dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tidak boleh ada hal-hal yang dari aku. Kedua, jangan membuat kehidupan yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah oleh Tuhan. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan perkataanmu. Amin. Kita berikan. Dengan menyanyi jemaat 402 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengampuni dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami.
yang digunakan untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami digunakan sebagai alat untuk berpaling kepadamu. Bapa yang kepada kepercayaan firman adalah janji tentang pengampunan dosa. Firman untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari kita menunjukkannya hidup baru kemuliaan bagi Allah. Ayat 2 dan ayat 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius. Anakku yang dikasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Amin. Kita puji Tuhan kita dan bernyanyi Jemaat 427 ayat 1 dan ayat 2.
Si rohana ni menjelo hata hamu Tuhan aku bang. Parukoi hamu panggon pikiran kami Tuhan. Asilang kita si panami hana. Tapi mampu hana ni mandalan kukik bagi parkuluhan kami si karuan. Tuhan jauh-jauh menalah pada sekolah hatamu di teman-teman di Korea. Ajar jangan parkukoi hami ya Tuhan. Asih hakan tumpah lalu aku bagi ayah maha masuk di kuburmu. Ibagas Kristus Yesus hana mi lupa tonggo. Jangan terima kasih Tuhan hana mi lupa. Amin. Para selamat bertahan. Halo. Selamat hari Minggu Bapak Ina Menggarupan. Apa kabarnya? Sehat. Salam kiri kanan selamat hari Minggu. Senyum siap, senyum. Iya. Aku tadi dah senyum itu kau masih ada. Saya tadi dah senyum paman bete. Orang semua poso. Apa kabar kasih waktu nama poso? Luar biasa sehat tadi. Iya. Orang Cina. Nanti kita siapa? Hilang tadi. Odong beri para orang itu sesama orang tadi. Iya. Malas kau kubur masih pegang di belakang depan. Orang semua di bawah. Puji Tuhan sehat jadi kita agak depan. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita pada hari ini diambil dari Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan dari sini. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman pemuda, mari kita ikuti di dalam hati penghiburan dalam penderitaan. Ingatlah akan Sofia pada hari ini adalah kasih Allah tiada berkesudahan. Meskipun kita di anak istri, kalau kasih Tuhan memang tidak pernah berkesudahan. Namun secara teologi juga kita juga tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan selalu jelas, kita juga tidak jelas. Lelah ya? Tuhan itu jelas, kasihnya, cintanya jelas. Tapi kita yang terus tidak pernah jelas di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang bagaimana ratapan seorang nabi yang mau menyatakan perasaannya kepada Tuhan di dalam rasa terjepit, di dalam rasa tidak ada ketenangan, di dalam hati yang menangis. Aku bahasa semalam dikatakan mendumi. Kalau kita melihat di awal aku ingat kita budayata, aku nahinan di opung tak, aku ada nama tujuh. Jika ada yang meninggal, ada yang doai disewa ataupun saat keluarga nama lagi dibalik tangis-tangis ini. Aku butuh kita akan mandu-mandu ini. Semangat dulu kembali jalan. Asyik keluar kita saya. Aku ingat kita namanya orang tua kita. Nah, aku memperlihatkan bahwa ada kesedihan yang mendalam yang tidak terlalu
sudah jauh dari Allah. Kehidupan mereka tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita melihat ketika mereka berpuluh-puluh tahun mengalami penderitaan, perbudakan di tanah Babel, itu membuat mereka tidak lagi percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan apa yang dialami Yeremia selaku nabi Allah? Dia mengalami sebuah kesedihan yang mendalam. Akhirnya dia mengatakan bahwa posisiku di antara posisinya yang terjepit. Nah, mana terjepit? Yang kita bawa inang, aku aduk sari malam, sada dasa, namun saya kembali Tuhan. Siapa sia halang itu tidak percaya kepada Tuhan. Isi dulu nanti yang gak gila aja. Masalah halang. Sepakat bangsa Israel pada saat itu untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan pemimpin pada saat itu, bangsa yang banyak pada saat itu, mereka sepakat untuk tidak lagi taat dan percaya kepada Tuhan. Jadi tentu kerajaan dibelang domis, pimpinan dibelang mendukung si, rakyat dibelang dombe, na pro mani. Wajar dong Yeremia menangis, meratapi segala keadaan yang terjadi pada orang lain. Saudaraku, ini adalah gambaran penderitaan yang diungkapkan Yeremia ketika dia melayani Tuhan. Angin bahasa kita beri ayat sada dan sumbangi ayat 10 lalu. Di sana mari kita lihat luar biasa penderitaan juang-juang di Tuhan. Mari kita lihat di ayat 1, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan oleh cambuk murkanya yang menghalau membawa kegelapan bui Gazalina. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang, menyusutkan dagingku, kulitku, tulang-tulangku dipatahkan, mengelilingi aku dan dengan kesedihan dan kesusahan. Pada saat itu Yeremia mengingat kembali Sitarono demi Sitarono, pergumulan yang aku akan berharap kepada Tuhan maksudnya. Asebani ayat 22 ayat jelas daerah tahu tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, serta habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan kebangkitan, pengharapan yang baru. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah yang kelam, yang menekan psikologi kita, bahkan menekan hidup kita, tapi ternyata tidak itu yang menjamin hidup kita tidak bergerak maju. Biasanya orang-orang yang dikasihi Tuhan, ini juga yang dialami oleh Yeremia pada saat itu. Kalau ini adalah ratapan Yeremia secara personal kepada Allah, lihat Allah berijon sengsaraku, penggembalaanku, tertekan dalam diriku. Yang ada lihat Allah berijon kami. Tapi ini adalah ungkapan personal Yeremia kepada Tuhan, antara aku dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat melalui firman Tuhan kita hari ini? Kenangan masa lalu pasti ada dalam kehidupan kita. Mungkin tidak bisa kita ungkapkan satu persatu, tapi banyak hal masa lalu. Tapi ada dua hal yang bisa kita lihat dari setiap masa lalu, baik itu yang gelap maupun masa lalu yang bahagia. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan bersyukur ketika dia pernah mengalami luka di masa lalu. Karena ketika dia mampu hadir hidup sampai hari ini, itu dia yakin masih ada hal yang mengatakan terima kasih Tuhan. Doa yang mengalami luka yang mendalam. Aku
kuala yang ai lebui au sorong das balik pakau. Ada orang yang dari kecil sekali mematahkan umpan, yang mungkin dari kecil dia diajari oleh orang tuanya dengan kekerasan, dia dipukul, disongkak, dia terus mengalami tekanan batin. Ada juga luar biasa, menjadi sebuah kesaksian mungkin. Ada orang yang mengatakan seperti ini, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Itu menyatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mau luka, mau sakit, mau sehat, mau ekonomi baik, mau ekonomi sulit, mau berbeban berat atau sukacita, mau penderitaan kah, mau penganiayaan, bahkan kelaparan pun, tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudaraku, luar biasa firman Tuhan hari ini. Asik ulang aku aduk si terlalu roh Tuhan yang berkeluarkan. Jangan kita menjadi orang yang rapuh seperti orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang percaya akan mampu mengubah ratapan menjadi harapan dalam. Orang yang beriman kepada Tuhan akan mampu mematahkan ratapan itu Tuhan, kesedihan itu, penderitaan itu akan aku ubah menjadi sebuah pengharapan dalam hidup. Sebuah harapan saya untuk berpengharapan. Tak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Asal pertama berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah goyah hidup di dalam penderitaan bahwa itulah kehidupan Kristen. Akhirnya kita silang bahwa salib Kristus memikul salib. Tentu yang tahu kita sama-sama bagi Tuhan. Ayo Tuhan beri doa, Tuhan doa Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak akan izinkan sesuatu perkara yang melebihi kekuatanku dan kekuatan Asia. Semua Tuhan tahu. Rancanganku adalah rancangan yang bersejarah. Kasih aku berat pesonari Bapak ingat na ibu Nasia. Silang na ibigul Nasia. Tuhut-tuhut kita perdalanata. Halani beri pemukabul ang taon. Saya bujur paham si mate. Saya bujur paham ibu terlihat. Boleh buka kita diri. Kalau kita nyanyikan ini, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Mari kita renungkan lagu ini Bapak yang akan renungkan. Kita nyanyikan dengan penuh iman. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku.
berwisata, berpengharapan kepada Tuhan. Ubah kata pertama itu menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa kami yang baik untuk setiap kebaikan yang begitu luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Setiap kehidupan kami, untuk setiap masalah yang kami hadapi, untuk setiap beban yang kami pikul, untuk setiap penderitaan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, tapi itu pun tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang datang kebaktian pada hari ini. Tuhan, mereka datang dalam segala kerendahan hati mereka, dalam segala keberadaan mereka, dalam segala situasi yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, mungkin ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang begitu banyak penderitaannya, yang begitu banyak pergumulannya, mungkin masalah perekonomian. Di hari ini kami membawa mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kami bagi ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami untuk terus berharap, berpengharapan di dalam kasih setia Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Bersembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melalui kehendak-Mu semakin nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau berikan. Yang percaya, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Berikanlah hikmat-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengalahkan nafsu dunia yang bersifat sementara, dan supaya kami setia berpegang teguh pada harta yang kekal hingga akhir zaman. Dengarkanlah doa kami melalui Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan